Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Putramu Yesus Kristus, menjadi manusia untuk menunjukkan kebesaran, kemuliaan, keagungan-Mu sendiri. Bantu kami ya Bapa untuk memahami, mengerti, menyelami, menghayati keagungan Engkau sebagai Allah yang penuh kasih. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus mengecam orang-orang Yahudi sebagai angkatan yang jahat. Dan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk kita zaman sekarang ini. Karena orang Yahudi telah melihat, mengalami mujizat Tuhan, keluar biasaan Tuhan dalam hidup dan karyanya. Dan mereka tidak bertobat. Mereka melihat Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit, membangkitkan orang mati. Tapi tidak dianggap sebagai suatu mujizat, sebagai suatu karya intervensi Allah. Mereka punya mata, punya telinga, punya panca indera, tetapi tidak dapat mengubah hidup mereka. Dan itulah yang membuat Yesus mengatakan bahwa inilah angkatan yang jahat. Dan seperti Yunus yang menobatkan orang Ninive supaya mereka bertobat, supaya mereka berpuasa, bermati raga, dan mereka taat, dan akhirnya dibebaskan dari malapetaka itu. Para saudara, kita pun melihat begitu banyak mujizat-mujizat Tuhan dalam diri kita pribadi maupun di luar kita. Sebetulnya kita melihat, tetapi kita tidak peduli dengan itu. Seolah-olah itu sebagai sesuatu yang biasa. Dan Yesus mengatakan, orang Ninive saja bertobat karena pewartaan Yunus. Saya ini lebih besar daripada Yunus. Lebih besar daripada Salomo. Tapi tidak bisa menobatkan banyak orang. Jadi sekali lagi ini keluhan Yesus. Dia lebih daripada Salomo, dia lebih daripada Yunus. Tetapi tidak ada orang yang bertobat. Dan demikian juga hidup kita bersama. Coba Anda perhatikan seluruh diri kita. Kelahiran kita sendiri. Bagian dari Bapa kepada Ibu. Jadilah kita manusia. Punya mata, punya telinga, punya hidup, dan seterusnya. Yang nampaknya biasa, alam semesta yang kita tidak berhak ya, bertanya dan meragukannya. Tumbuh-tumbuhan, ya, sayur-sayuran, semua itu semua. Dan segala mujizat lain dengan teknologi, ya, komputer, digital, semua adalah anugerah Tuhan. Yang tidak kita lihat sebagai suatu mujizat Tuhan. Mata kita tertutup untuk melihat itu. Karena itulah maka seperti dalam bacaan pertama, ya, Paulus berdoa untuk orang-orang Roma, ya, bahwa Paulus berdoa untuk orang-orang Roma. Itulah yang seringkali kita butuhkan dalam hidup kita, berdoa, dan berdoa. Bukan sekedar berdoa dengan ucapan mulut, tetapi berdoa dengan penuh kesadaran, dengan pikiran, perasaan, dengan hati. Untuk melihat karya Tuhan yang agung di tengah-tengah kita. Dan bersyukur memuliakan Tuhan. Betapa agung karya-Mu ya Tuhan. Ketika kita bisa memuji, memuliakan Tuhan. Maka akan terjadi mujizat-mujizat. Kita merasakan, mengalami. Jadi sekali lagi bukan hanya menjalankan, melihat, tapi mengalami dan merasakan. Maka itu dibutuhkan keheningan, kesunyian untuk melihat Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Sejujurnya kalau kita membaca kitab suci, kita merenungkan sabda Allah, selalu ada pujian kepada Allah yang Maha Kuasa, kemuliaan kepada Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa. Dan itu membuat hati kita menjadi hati yang kudus, yang sunyi, yang suci, yang memuliakan keagungan Allah. Semoga Anda dan saya bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Kemuliaan, katakanlah kalau kita berdoa, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan kemuliaan, keagungan. Allah yang besar, Allah yang agung, Allah penyayang pengasih. Dan itulah tujuan utama kenapa Allah mengutus putranya Sang Sabda menjadi manusia. Untuk menunjukkan keagungan. Hidup kita itu menunjukkan keagungan Tuhan. Ketika kita bisa memuliakan, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu, maka disitulah mulai keselamatan. Karena kita ini tidak ada artinya sama sekali. Kita berdosa, kita lemah. Maka mari, semoga dalam hati kita, dalam hidup kita, kita dapat memuliakan Tuhan dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Tak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan kemuliaan Tuhan yang besar itu. Berkat Tuhan atas kita semua. Hari ini semoga mata hati kita dibuka oleh karya rahmat-Nya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.